Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Jameser Lukman Turwan. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan algoritma sorting. Sebelum kita masuk pembahasan, langkah lebih baik kita harus mengetahui apa itu algoritma sorting. Algoritma sorting merupakan algoritma yang menetapkan elemen list pada urutan tertentu. Urutan yang sangat sering dipakai ialah urutan numerikal dan urutan leksikografikal. Sorting efisien dapat dibutuhkan untuk mengoptimisasi penggunaan dari algoritma seperti pencarian dan penggabungan yang membutuhkan list terurut untuk berlanjut dengan sempurna, yang juga sering dipakai untuk kanonikalisasi data dan menghasilkan output yang dapat dibaca manusia. Selanjutnya, biasa digunakan untuk apa algoritma sorting? Algoritma sorting ini biasa digunakan untuk menyimpan sebuah list tertentu pada suatu urutan tertentu. Biasanya membesar atau mengecil. Umumnya digunakan untuk mengurutkan huruf atau angka. Algoritma sorting ini memberikan banyak sekali manfaat. Untuk cara yang biasa digunakan itu kita bisa lihat pada gambar ini. Di sini pada gambar ini dia ada huruf B di AC, lalu dia diurutkan menjadi A, B, C, D. Selanjutnya itu algoritma sorting ini memiliki beberapa jenis, di mana jenis pertama itu ada bubble sort, jenis kedua insertion sort, yang ketiga merging sort, yang keempat quick sort. Di mana keempat ini juga memiliki cara kerja yang berbeda-beda. Untuk yang pertama itu ada bubble sort, di mana bubble sort ini adalah salah satu metode pengurutan extending yang bersifat langsung dan termasuk jenis pengurutan yang paling sederhana. Untuk cara kerjanya itu bisa kita lihat di sini. Dia pertama itu melakukan pengecekan dimulai pada elemen awal. Di sini bisa kita lihat dia mengecek dari elemen awal itu nomor 6, dan langkah yang kedua elemen ke-1 dan kedua dari list dibandingkan, berarti elemen yang pertama ini ada 6 dibandingkan ke elemen 2 ini bernilai 2. Lalu untuk cara yang ketiga, jika elemen pertama lebih besar dari elemen kedua, dilakukan pertukaran. Di sini bisa kita lihat bahwa elemen pertama lebih besar daripada elemen kedua, maka dia akan melakukan pertukaran. Dia menjadi 2 dan 6. Lanjut di langkah kedua, langkah ketiga lakukan lagi terhadap elemen kedua dan ketiga seterusnya sampai elemen berikutnya. Di sini lanjut lagi ke elemen ketiga dan ke elemen keempat, itu kita bandingkan lagi yang mana lebih kecil. Di sini antara 8 dan 4, jelas yang lebih kecil 4, maka dia bisa di sini 4. Lalu kita bandingkan antara 6 sama 4, maka dia dapat 4. Bila sudah sampai pada elemen terakhir, dilakukan pengulangan lagi dari awal sampai tidak ada lagi pertukaran elemen. Di sini sudah nampaknya sudah berurut dengan hasilnya itu 2, 4, 6, 8. Bila tidak ada pertukaran elemen lagi, maka elemen list terurut, nilai terurut. Tuh yang jenis kedua itu ada insertion sort, di mana insertion sort ini adalah sebuah algoritma sederhana yang cukup efisien untuk mengurutkan sebuah list yang hampir terurut. Algoritma ini juga biasa digunakan sebagai bagian dari algoritma yang lebih canggih, di mana cara kerja algoritma ini dengan mengambil elemen list satu persatu dan memasukkannya di posisi yang benar, seperti namanya. Meskipun cukup rumit, untuk menghemat memori implementasinya menggunakan pengurutan di tempat yang membandingkan elemen saat itu dengan elemen sebelumnya yang sudah diurut, lalu menukarnya terus sampai posisi tepat. Dimana kita melihat pada posisi gambar sebelah sini, ini dia harus memilih mengurutkan terlebih dahulu. Langsung saja kita masuk ke cara kerjanya. Dimana cara kerja pada
insertion sort ini yang pertama itu membandingkan data kedua dan data ke satu. Di sini kita bisa lihat, kita bandingkan data kedua dengan data ke satu, di mana data ke satu itu ada bernilai 4 dan data kedua itu 3. Ini, apabila data kedua lebih kecil, maka tukar posisinya. Di sini data kedua lebih kecil, maka kita tukar posisinya menjadi pertama. Dan data pertama kita jadikan kedua. Lalu untuk langkah ketiga, data ketiga dibandingkan dengan data ke satu dan kedua. Di sini data ketiga dia bernilai 2. Kita bandingkan ke 4 itu di data kedua, dan di data ketiga, di data pertama itu ada bernilai 3. Yang jelas lebih kecil itu adalah 2, maka kita bikin 2 ke depan. Baru apabila data ketiga lebih kecil, tukar lagi posisinya. Tadi kita sudah dibilang untuk ditukar. Lalu masuk ke nomor 5, dibandingkan lagi data keempat dibandingkan dengan data ketiga hingga ke 1. Di sini kita bandingkan data keempat hingga ke 1. Itu masih pas urutannya lebih kecil dan sampai yang ke besar. Lanjut ke data kelima. Ini, lanjut ke nomor 6. Apabila data keempat lebih kecil dari 3, maka letakkan data keempat ke posisi paling depan. Lalu ke langkah 7, begitu sampai seterusnya hingga tidak ada lagi data yang dapat dipisahkan. Di sini bisa kita lihat bahwa data ke pertama itu bernilai 2, data kedua bernilai 3, data ketiga bernilai 4, data keempat bernilai 10, dan data kelima bernilai 12. Dan data ke-6 ini dia bernilai 1. Di sini kita urutkan, jadi data ke-6 ini kita pindah ke data pertama, lalu data ke pertama, data kedua, dan seterusnya. Lalu kita masuk ke jenis yang ketiga, yaitu ada margin sort, di mana margin sort ini memanfaatkan sebuah fungsi margin dengan spesifikasi mengurutkan 2 buah list yang elemen tiap list sudah terurut. Dengan ide ini, list yang akan diproses dibagi-bagi dulu menjadi list yang lebih kecil hingga tinggal 1 elemen. Setelah itu digabungkan kembali dari 2 list menjadi 1, lalu digabungkan kembali, terus sampai menjadi 2 list besar. Yang setelah di-merge akan menghasilkan list yang sudah terurut. Langsung saja kita masuk ke cara kerjanya. Dimana cara kerjanya ini, pertama itu kita bagi dulu listnya. Kita bagi list besar menjadi setengahnya. Ini kita bagi antara list dari, di sini ada memiliki 4 buah data. Ini kita bagi 2, berarti data pertama itu ada 4 sama 2, dan data kedua ada 6 sama 0. Baru kita masuk ke cara kedua. Lakukan hal ini secara rekursif sampai diperoleh list dengan 1 elemen saja. Lalu kita ginikan lagi. Baru yang terakhir, di cara kerja terakhir, list tersebut digabung lagi menjadi 1 list besar yang sudah terurut. Di mana yang sudah terurut itu berarti kita harus mulai dari angka paling kecil 0, 2, 4, dan 6. Di jenis yang terakhir itu ada jenis quick sort, di mana quick sort ini mengambil salah satu elemen secara acak, lalu menyimpan semua elemen yang lebih kecil di sebelah kiri dan semua elemen lebih besar di sebelah kanannya. Hal ini dilakukan secara rekursif terhadap elemen di sebelah kiri dan kanannya sampai semua elemen sudah terurut. Algoritma ini termasuk algoritma yang cukup baik dan cepat. Hal penting dalam algoritma ini adalah pemilihan nilai tengah yang baik sehingga tidak memperlambat proses sorting secara keseluruhan. Di mana cara kerja dari quick sort ini, yang pertama kita memilih salah satu elemen secara acak, di mana pada contohnya ini saya membuat 3 sebagai elemen acaknya, dan 3 ini berada di posisi tengah. Baru di langkah kedua, pindahkan semua elemen yang lebih kecil ke sebelah kiri elemen tersebut dan semua elemen yang lebih besar ke sebelah kanan. Di sini kita pilih bahwa elemen yang kecil dari 3 itu kita pindahkan ke sebelah kiri, di mana itu ada bernilai 1, min 6, 2, dan min 3. Dan elemen yang lebih besar itu dipindahkan ke sebelah kanan,
di mana elemen lebih besar itu ada 8, 5, 9, dan 6. Kemudian di cara ketiga, elemen yang nilainya sama bisa disimpan di salah satunya. Itu disebut operasi partisi, di mana di sini kita melihat tidak ada elemen yang sama. Elemen yang nilainya sama bisa disimpan di salah satu operasi partisi. Baru di langkah yang keempat, lakukan sort secara rekursif terhadap sublist sebelah kiri dan kanan. Sini sudah kita lakukan sortnya, kita dapat 6, min 6 dan min 3 sama 8 dan 9. Mungkin sampai sini penjelasan tentang algoritma sorting dan fungsi-fungsi dan jenis-jenisnya dan serta cara kerjanya. Selanjutnya kita akan masuk ke satu buah codingan menggunakan Visual Studio Code dengan jenis algoritma sortingnya saya menggunakan bubble sort. Langsung saja kita masuk ke Visual Studio Code-nya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang codingan yang telah saya buat. Di mana yang pertama itu kita include studionya dulu terlebih dahulu. Lalu kita buat void. Di sini sekarang saya menggunakan bubble sort, baru int r dan intn. Baru kita masuk ke for, di mana for ini dia memiliki variabel i dengan tipe datanya integer dengan nilainya 0. Lalu jika i kecil dari n, di mana nilai dari n ini juga masih belum diketahui. Baru i increment. Selanjut ke bagian int mainnya, di mana pada variabel ini dia menggunakan tipe data integer dengan variabelnya array. Array. Di sini kita masukkan 100 karena untuk batas karakternya ini. Tanpa lama-lama kita langsung saja merunnya. Kita tunggu beberapa saat. Dimana di sini saya memanggil variabel memanggilnya dulu dengan cara gcc, baru nama filenya ini algoritma sorting dot. Jangan lupa kita masukkan, kita menggunakan bahasa apa, karena saya menggunakan bahasa C, baru min o algoritma sorting. Oke. Di sini kita masukkan berapa banyak elemen yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan 7 buah elemen, di mana nilai pertamanya itu ada 12, nilai kedua ada 14, nilai ketiga ada 70, nilai keempat ada 67, nilai kelima ada 90, nilai ke 6 ada 80, dan nilai ke-7-nya ada 100. Di sini kita bisa lihat hasil pengurutannya, di mana pada jenis algoritma sorting bubble sort ini adalah salah satu metode pengurutan yang bersifat langsung. Di sini bisa kita lihat bahwa angka paling kecil itu ada 12, dan kemudian diikuti dengan 14, kemudian dia tidak langsung ke 70, dia mengikuti yang paling kecil, yaitu 67, baru dia masuk ke 70, baru ke 80, 90, dan 100. Mungkin sekian penjelasan saya tentang
algoritma sorting beserta jenisnya dan cara kerjanya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Terima kasih.